rumah tangga harusnya bikin bersih baik, bikin bumbu-bumbui, cerita dulu, masih banyak lagi-lagi. Memang banyak lagi-lagi yang rugi perempuan. Kalau perempuan mengambil keputusan cepat, maka yang rugi siapa, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa saya bilang rugi laki-laki? Oh, yang umur 50 juga masih bisa diberikan. 50 masih bisa. Kalau laki-laki ya sudah memberikan, ada lagunya dibikin, janda yang mana Tuhan senangi, janda yang putih 4 anaknya, janda mana Tuhan senangi, janda pirang panjang rambutnya. Insyaallah mari kita senantiasa menjaga syariat. Kita kumpul-kumpul begini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana bi'amrihi al-qadari man da'ana ilayhi bil-idhni wa fadada labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ahad di bulan Syawal ini kita akan mengangkat satu tema tentang halal di halal. Banyak sekarang salah konsep apa itu yang dibilang halal bin halal, dan kapan itu adanya halal bin halal. Ya. Halal bin halal, pekerjaan yang dilakukan di dalamnya perkumpulan atau golongan yang berkumpul di dalamnya yang ada saling maaf-maafkan, itu halal. Jangan dibalik menjadi halal bin haram. Ya, jangan dibalik halal bin haram. Kalau sudah konsep halal bin halal, tidak ada lagi pertemuan atau salaman antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Itu bukan halal bin halal namanya, itu halal bin haram. Tahu tak? Itu konsepnya. Kalau kita pergi halal bin halal di mana saja, jangan kasih sentuh tangan perempuan dengan laki-laki. Bukan halal bin halal itu namanya. Halal bin haram. Paham kita? Tahu konsepnya ini? Banyak orang ketemu reuni misalnya, atau acara kantor misalnya, mengundang seluruh kantornya. Nah, kalau memang kita tidak merasa bahwasanya itu bukan muhrim, itu sudah masalah apa ini? Ya, karena dosanya jamaah itu banyak orang. Halal bin halal apa? Halal bin halal siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan itu tahun 1948 Masehi, itu baru muncul itu halal bin halal. 1948 Masehi, sesudah merdeka. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu orang ketujuh dari Bung Karno. Orang ketujuh dari Bung Karno. Siapa namanya? Imaduddin. Imaduddin ini melihat Indonesia lagi kacau balau setelah merdeka, maka Imaduddin ini mengusulkan kepada Bung Karno, wahai Pak Presiden, sebaiknya kalau mau lihat Indonesia bersatu kembali, maka panggil semua warga masyarakat Indonesia, kumpulkan dia, adakan halal bin halal. Disitulah baru kita dalam halal bin halal tahun 1948 Masehi. Itu halal bin halal. Jadi halal bin halal di zaman Nabi.
Ya, tidak ada di zaman Nabi. Halal bin halal ada di zaman Bung Karno. Tahun berapa? Tahun 1948 yang mencetuskan Pak Imamuddin, orang ketujuh dari asisten Bung Karno, melihat carut marut Indonesia sudah saling berblok-blok, maka dia undang semua seluruh masyarakat, baik pejabatnya atau masyarakatnya berkumpul dalam rangka apa? Salam bersama, berjumpa. Dikajilah para ulama, ini kalau dibiarkan ini akan menjadi bahaya. Halal bin halal tidak ada larangan dilaksanakan, yang penting jangan dibalik halal bin haram. Bagaimana caranya? Halal bin haram tadi, yang bukan muhrim jangan salaman, perempuan sama perempuan salaman, kopi, perempuan sama perempuan mau paku gigi dalam sana, mau paku gigi, mau cium gigi kanan, cium gigi kiri, mau jungkir balik dalam sana. Dan jangan juga laki-laki itu cium gigi kanan, cium gigi kiri yang bukan istrinya, bukan. Tidak nyambung kalau seperti ini konteksnya. Di dalam kitab ini saya sedikit memuat kitab karena sudah dibahas. Abu Al-Maliki seorang wali Allah yang lahir di Madinah, mana pernah mengkaji tentang hukum halal bi halal. Apa artinya itu halal bi halal? Bersih lagi bersih, bersih lagi double D. Artinya halal. Halal itu kan bersih. Ditambah di. Kata di sini dalam kata nahwu, dalam sorof. Ditambah di sini. Tingkat bersih di atas bersih. Jadi bersih di atas bersih lagi. Konteksnya ada orang sudah mandi, sudah ini, bersih. Dibersihkan lagi orang yang sudah mandi. Bagaimana caranya? Nah, dibeting. Kasih putih kembali, di backling. Karena kalau cuma dicuci saja baju, kasih rinso tanpa backling, bersih pas botol. Jadi di backling, noda-noda yang melekat di baju putih yang sudah dikasih backling itu tidak langsung dipulang. Nah, itu halal bin halal namanya. Nah, banyak sekali undangan-undangan yang beredar tentang acara halal bin halal. Nah, saya ironisnya lagi, jamaah. Ironisnya lagi, halal bin halal dilakukan oleh majelis-majelis zikir yang di dalamnya pakai salam-salaman antara laki-laki dan perempuan. Apa gunanya majelis kalau tidak terapkan hukum yang haram itu haram, yang halal itu halal? Sampaikan ini kepada umat supaya ini umat tidak salah paham tentang halal bin halal. Ini majelis adakan halal bin halal, sudah itu pakai salam-salaman dulu antara laki-laki dengan perempuan. Gesek kiri, gesek kiri. Kemudian berkarakter mati kamu ya itu coba kita perhatikan apa hikmahnya halal bil halal. Hikmah yang pertama, halal bil halal mempererat tali persaudaraan. Itu halal bil halal, hikmahnya mempererat tali persaudaraan, mempererat. Yang tidak ketemu, tidak pernah ketemu, jadi ketemu, salam bersalaman, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jangan perempuan campur sama laki-laki. Itu namanya majelis. Iya. Kalau orang tahu ada tempatnya perempuan, ada tempatnya laki-laki. Jangan seperti pondok pesantren yang gempar itu. Zaitun. Cara sembahyangnya pakai kursi semua, pakai dasi. Sudah itu asalnya lain-lain. Sudah itu ditanya apa imammu, apa mazhabmu. Ditanya ini pemimpin pondok pesantren saya angkat ini. Dia ke apa mazhabmu? Mazhabnya katanya Bung Karno, dia punya mazhab. Gimana caranya mazhabnya Bung Karno? Mazhab kita ini kan ada 4. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, ada 4 nih. Kalau 12 ya jadi Syiah tuh. Kalau Syiah itu imamnya 12, termasuk Imam Mahdi. Dia angka itu aliran Syiah. Kalau Wahabi, Wahabro lah. Kalau saya kita bilang Wahabi, Wahabro itu punya mazhab juga ada 9 jamaah. Termasuk Ibnu bin Ba'as, Al-Bani.
Rabbani. Nah itu wahabro itu. Nah, wahabro itu ada yang sudah kenal tak apa itu wahabro? Jamaah, ada yang sudah kenal apa itu wahabro? Wahabro itu alergi tahlilan, alergi dengan tahlilan, alergi dengan yasinan, alergi dengan tawassul, alergi dengan ziarah kubur, alergi dengan baca-baca, alergi datang pergi maulid, alergi baca ratib, alergi baca kunut, alergi baca bismillah pada saat sholat, alergi berzikir jemaah. Ini nih wahabro kita. Kalau orang mati nih, dia mau baca-bacain. Itu wahabro namanya. Dalam bahasa ilmiahnya lagi wahabi, ilmiahnya lagi salafi, dalam ilmiahnya lagi banyak lagi. Hilang kunut di dalamnya, hilang basmalah, hilang salaman. Sudah assalamualaikum keluar dari miskin. Itu wahabro namanya. Sudah tidak butuh lagi. Itu namanya aliran. Kalau aliran Syiah, ada yang tahu Syiah? Syiah itu istri sama istri tukar-tukar. Nikah mut'ah namanya. Dalam hukum ada nikah mut'ah. Istriku dengan istrimu barter saja. Masih panas. Siapa mau jadi Syiah? Syiah itu diizinkan mempunyai istri 12. Kalau Syiah, kalau ahli sunnah wal jamaah kan 3 sampai. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu ada dalilnya. Kalau Syiah 12 baru bisa ditukar-tukar si A, si B, si B. Luar biasa. Nikah mut'ah dalam hukum syariat itu haram. Nikah mut'ah itu haram karena nikah mut'ah itu bikin kontrak kerja. 1 tahun ibu nikahi mana sudah itu kasih ke semua orang lain. Itu nikah mut'ah, bagi kontrak. Anda itu, ya itu. Iya. Makanya halal bil halal ini dibentuk untuk apa? Agar orang tahu. Tidak benci. Kita jangan ikut membenci, jangan kotori mulut kalian dengan sering menghujat atau mengatakan kepada orang kau sesat, kau bid'ah, kau kafir. Bukan urusan mulut kita untuk menghakimi dosa orang. Bukan urusan kita, karena dosa kita masih banyak. Dan kita diakui atau tidak. Tidak usah kau hakimi dosanya orang. Tidak usah kau hakimi amal ibadahnya orang. Dia belum tentu orang yang sembahyang masuk neraka dan orang yang sembahyang masuk surga. Belum tentu orang yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Jangan kau suka hakimi orang. Ayo, mari kita saling menasihati boleh, tapi saling memaksa dalam menuntut Allah. Karena Rasulullah itu tidak pernah nabar-nabar itu Rasulullah tidak pernah marah sama sahabat, tidak pernah marah sama kaum Quraisy yang ketika dia mengajarkan Islam, tidak pernah memaksa. Itu Rasulullah itu sampaikan. Di halal bil halal apa? Menjalin silaturahmi. Itu pertama. Yang kedua, menyambung tadi silaturahmi, menjalin, menyambung berbeda, menjalin pertemuan, menyambung semacam. Kenapa? Dikasih lem apa namanya? Kalau ini tangan sama tangan, dikasih pelengke lem apa namanya? Alteco. Kreo 2. Lem kreo. Dikasih. Berkati ya. Itu halal bin halal. Yang ketiga, sebagai tempat saling bermaafan, tempatnya bermaaf. Apakah konsep maaf memaafkan itu terjadi 1 kali 1 tahun? Tidak. Maaf memaafkan itu konsepnya setiap hari perlu. Tidak perlu tunggu 1 tahun kemarin baru kita dapat sama orang yang salah. Dan begitu konsepnya maaf memaafkan. Mohon maaf lahir batin ini bisa terucap kapan saja. Tidak tunggu Idul Fitri dan tidak tunggu Idul Adha. Dia bisa terucap kapan saja dan jangan menunggu waktu saling maaf memaafkan. Kapan ada waktu kita saling maafkan, datangi orang sebelum mau datang menjemput kalian. Karena siapa yang punya dosa sesama manusia, bersihkan dulu karena Allah. Bersihkan itu bersih. Itu urusan maaf memaafkan. Maaf memaafkan di sini, saya misalnya salah sama ibu, saya cuma cukup ibu mohon maaf lahir batin. Kalau saya tidak maafkan, perkara orang tidak maaf memaafkan sama kita urusannya. Yang penting kita sudah melontarkan maaf kepada mereka, dia terima atau tidak ada masalah. Yang penting kita sudah memaafkan. Itu konsep. Kadang-kadang juga alergi sekali orang minta maaf, padahal minta maaf itu tidak selamanya salah.
Tidak selamanya orang salah itu minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kegiatan atau kelakuan yang sangat disenangi oleh Allah. Apalagi orang yang di posisi benar dia minta maaf, Allah jempol diri. Allah senang sama orang yang di posisi benar untuk menurunkan ego yang tidak mau memaafkan kita. Bahkan dalam syariat juga boleh kita berbohong. Boleh juga kita berbohong dalam syariat, boleh kita berbohong ketika ada si A dengan si B bertengkar, datang si C didengar-dengar. Si C bilang, B, tadi saya ketemu sama si A, salamnya beda. Padahal ini si A tidak mengucapkan salam sama si B. Ini si C ini mau lihat si A dengan si B baik. Si C bele-bele. B, tadi ketemu sama si A. Si A bilang salam hormat katanya. Oh gitu kan, saya juga pengen sampaikan salam hormat sama si A. Lama aku tidak bertemu, si B mengatakan kepada si C untuk disampaikan kepada si A. Pada si ini bohong apa namanya? Untuk apa? Untuk mempersatukan orang yang tidak pakai cocok, berseteru, berselisih paham. Itu muslim. Jangan juga kita arahkan ini ke tempat yang suami istri. Berarti bisa juga saya bilang sama istriku, saya pilih dalam fitrah baru tidak lagi. Kalau tidak bisa lain. Bisa tinggi bohong sama istri habis. Bilang gajiku 2 juta, tapi 1 juta diukai. Bisa tidak? Tak boleh. Minta diri saja waktu nanti. Berarti tidak ada itu uang sapi-sapi kalau tidak. Karena banyak sekali uang sapi-sapi lagi-lagi kayak itu. Kalau dompetnya tebal, berarti kiri kanan itu uang sapi-sapi. Ada senjata terakhir, kalau tidak ada nih. Ada lipa-lipa jalan punah. Jadi itu senjata terakhir. Makanya laki-laki itu kalau dibilang pintar di perempuan lebih pintar dari laki-laki. Pintar perempuan lebih pintar dari laki-laki. Pintarnya apa? Pasepet. Apa sih apa? Menyelip apa? Menyelipkan. Pasakti. Kalau pasakti kan dalam perkawinan itu ada apa sih lah? Itu untuk apa? Berbohong untuk baik, tidak ada masalah. Berbohong untuk baik. Misalnya si C melihat si B selingkuh, si C ini datang sama si A, dia kita disuruh selingkuh. Ini apa namanya? Hah? Ada lagunya namanya apa? Ada ini. Hati-hati itu ada domba jemaah. Hati-hati ya. Jangan kasih rusak hubungan keluarganya. Ada juga orang bertengkar di rumah tangga, harusnya ingin bersih baik, ingin bumbu-bumbu, cerita masih banyak lagi. Memang banyak lagi yang mungkin perempuan. Kalau perempuan mengambil keputusan cepat, maka yang rugi siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa saya bilang rugi laki-laki? Oh yang umur 50 juga masih bisa diberikan. 50 masih bisa. Kalau laki-laki yang sudah menikah, ada lagunya dibikin janda yang mana Tuhan senangi. Janda yang putih 4 tangannya. Janda mana Tuhan senangi. Janda pirang panjang rambutnya. Insya Allah mari kita senantiasa menjaga syariat. Kita kumpul-kumpul begini boleh, tapi jangan berkumpul yang ada halal dan haramnya. Itu intinya halal bin halal. Jangan berkumpul-kumpul yang dicampur halal dengan haram. Halal, haram. Itu. Terus yang kelima, menambah pahala. Siapa yang berkumpul seperti ini, dia baca zikir, tidak baca zikir, duduk saja. Habib, bisakah saya datang? Saya lagi haid. Bisa aku datang zikir, tapi jangan sholat. Boleh kan orang zikir baca. Karena tidak ada halangan dan tidak ada larangan bagi orang yang haid berzikir. Tidak ada
ada di dalam kitab itu orang haid dilarang berzikir. Di dalam kitab orang haid dilarang sholat, orang haid tidak dilarang menyentuh Al-Quran, memegang. Itu orang haid dilarang berhubungan. Itu ada kitabnya itu. Tapi di dalam hadis tidak ada orang haid dilarang berzikir. Jadi boleh-boleh saja dia masuk seperti majelis zikir seperti ini, kecuali masjid besar. Bukan juga pelarangannya haram, tapi waspada jangan sampai ada darah yang ini kan bukan masjid jemaah. Kita mau sholat masuk. Kalau tak sholat tidak usah sholat. Ayo zikir saya dengar salawat dengar ini. Ya. Orang haid bisa bersedekah, orang haid bisa berbagi, orang haid bisa apa? Orang haid banyak bisa dilakukan orang haid. Jangan dibatasi pergerakan orang haid. Yang keenam, memperpanjang umur. Siapa yang selalu menjaga silaturahminya, bersalaman, dia berjumpa mengucapkan salaman, setelah berjumpa dia bersalaman, lalu dia dipanjangkan umur oleh Allah. Itu salah satu obat panjang umur. Jadi halal bihalal ini adalah silaturahmi yang Allah akan kasih hikmahnya adalah panjang. Yang terakhir, saling mendoakan. Kalau ketemu gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu sudah saling mendoakan atau tidak? Assalamualaikum. Itu artinya sudah saling doakan. Saya yang mengucapkan salam kepada kalian, kalian juga mengucapkan salam balik kepada saya. Dan orang yang mendengarkan salam lebih panjang jawabannya daripada yang mengucapkan. Jangan cuma Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum, itu yang wajib. Banyak orang saya bilang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salah jawabannya. Biar ulama dari mana kalau ada yang membenarkan bacaan seperti ini, salah itu ulama. Yang jawab yang lebih panjang karena yang jawab. Karena yang memberi salam itu sunnah, yang menjawab adalah wajib jamaah. Jadi kalau ada yang mendengar salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kalau perempuan diberi salam? Di jalan misalnya ada laki-laki, Ibu Mirna, Assalamualaikum. Dijawab dari mana? Tidak perlu keluar perempuan suaranya, cukup di dalam. Makanya hati-hati perempuan itu. Kalau di jalan beda, kalau di majelis. Kalau di majelis ini beda. Jadi kalau perempuan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu kalau orang berilmu, kalau orang paham dengan ilmu, jadi ini bikin modern tak? Tidak tahu bilang ini orang paham. Jangan dibilang Assalamualaikum. Oke bos. Assalamualaikum. Oke bro. Oke coy. Oke. Red. Jangan ganti salam itu dengan salam-salam Yahudi. Ada yang tahu salam Yahudi bagaimana? Salam Yahudi itu seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh. Nah lagi, enaknya diganti itu kalau salam. Selamat jam 1, selamat jam 2, selamat jam 3. Jangan lupa salammu jamaah. Jadi kalau bisa kirim betul, salam maghrib, salam isya, salam maghrib, salam asar. Yang lupa salam subuh. Ini jamaah. Nah itu kalau salam tak dirubah, jangan rubah. Halo cuy, halo bro. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Jawabannya apa? Assalamualaikum Ustaz. Yes. Apa urusannya itu salam dengan ucapan iya? Tak nyambung. Iya kan? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita mulai rubah-rubah yang tidak baik menjadi baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Apa gunanya kita bermajelis? Mengetahui yang kita tidak ketahui. Mengetahui yang kita, itu gunanya bermajelis. Jadi kalau kita hadir majelis, mencari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi mohon maaf lahir batin. Saya pimpinan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim bersama seluruh jajaran mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bila mana ada kata salah atau perbuatan yang salah, tolong dibuatkan maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.